Hai adik-adik, belajar matematika bersama Kak Noing yuk. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kakak akan membahas matematika kelas 5 volume 2 halaman 60. Meneruskan video yang kemarin ya. Silakan adik-adik simak dan perhatikan dan dukung terus channel kakak dengan cara like dan subscribe ya. Terima kasih. Adik-adik, mari kita buka halaman 60 ya. Kita meneruskan video yang kemarin. Lanjutan nomor 3 ya. Nah, sekarang kita buka halaman 60 nomor 4. Ayo menggambar segi 5 beraturan dengan membagi sudut pusat lingkaran menjadi 5 bagian yang sama. Pertanyaannya nomor 1, berapa besar sudut tersebut? Nah, adik-adik, di sini nanti kita akan menggambar segi 5 beraturan dengan membagi sudut pusat lingkaran menjadi 5 bagian yang sama ya. Caranya, sudut pusat kita bagi 5 ya. 360 dibagi 5 yaitu 72 derajat. Pertama, kita ambil garis, terserah ya panjangnya. Kemudian kita ukur dengan busur derajat ya, sebesar 72 derajat. Kemudian setelah itu kita tarik garis. Kita tarik garis ke titik pusat ya. Nah, berikutnya kita lakukan lagi, kita ukur dengan busur dari titik pusat ya, yaitu sebesar 72 derajat. Kemudian kita tarik garis lagi. Kita lakukan hal yang sama ya. Kita ukur lagi dari titik pusat sudut sebesar 72 derajat, kemudian kita tarik garis. Nah, setelah kita bagi menjadi 5 bagian, berikutnya di masing ujung ruas kita tutup dengan garis ya, hingga membentuk segi 5 beraturan dengan sudut dalam yaitu 72 derajat. Nah, sekarang pertanyaannya nomor 2. Temukan besar sudut B, C, dan D. Karena sudut pusatnya di sini pada segitiga yaitu sudut A sebesar 72 derajat, maka besar sudut C dan B otomatis sama ya besarnya. Ingat ya adik-adik, 3 sudut pada segitiga yaitu besarnya 180 derajat. Nah, untuk mengetahui berapa besar sudut B dan C, yaitu 180 dikurangi 72 dibagi 2 sama dengan 54 derajat. Jadi sudut B sebesar 54 derajat dan sudut C juga sebesar 54 derajat. Nah, bagaimana dengan besar sudut D? Sudut D yaitu 2 kali sudut B atau sudut C ya. 54 kali 2 yaitu 108 derajat. Jadi sudut D besarnya yaitu 108 derajat ya. Nah, sekarang kita ke nomor 3. Tuliskan sifat-sifat segi 5 beraturan di buku catatanmu. Sifat-sifat segi 5 beraturan antara lain memiliki 5 sisi yang sama panjang, memiliki 5 sudut yang sama besar, memiliki 5 sumbu simetri. Jumlah semua sudut dalam segi 5 beraturan adalah 540 derajat. Jumlah semua sudut luar segi 5 beraturan adalah 360 derajat. Setiap sudut dalam segi 5 beraturan sama besarnya dengan 108 derajat. Setiap sudut luar segi 5 beraturan adalah 72 derajat. Nah, seperti itu ya adik-adik. Kita lanjutkan nomor 5. Ayo pikirkan bagaimana cara menggambar segi 6 beraturan. Nomor 1. Gambar segi 6 beraturan dengan membagi sudut pusat lingkaran menjadi 6 bagian yang sama. Caranya seperti nomor 4 tadi ya, di saat kita menggambar segi 5 beraturan. Mula-mula kita tarik garis sebagai rusuk ya, kemudian kita ukur dengan jangka busur
yang besarnya sudut yaitu 60 derajat. Karena di sini kita menggambar segi 6 beraturan, maka sudut luarnya kita bagi 6 ya. 360 derajat dibagi 6 yaitu setiap sudut luar segi 6 beraturan yaitu 60 derajat ya. Selanjutnya kita tarik garis. Kita lakukan hal yang sama. Di pusat titik lingkaran kita ukur dengan busur sebesar 60 derajat. Kemudian kita tarik garis lagi. Kemudian kita ukur lagi ya dari titik pusat. Kita ukur lagi sudutnya yaitu 60 derajat. Nah, setelah membentuk 6 bagian yang sama besar, baru rusuk-rusuknya kita tarik garis atau kita tutup ya. Hingga terbentuklah segi 6 beraturan. Selanjutnya ada pertanyaan, apa jenis segitiga ABC tersebut ya? Nah, karena di sini sudut luarnya yaitu 60 derajat atau sudut A-nya yaitu 60 derajat ya. Berarti untuk mencari sudut B maupun C yaitu caranya 180 dikurangi 60 dibagi 2. Hasilnya yaitu 60 derajat di masing-masing sudut. Sudut B yaitu 60 derajat, sudut C yaitu 60 derajat. Nah, kalau kita lihat dari masing-masing sudut yang besarnya sama yaitu 60 derajat, maka dapat dikatakan segitiga tersebut adalah segitiga sama sisi. Berikutnya kita lanjutkan di nomor 2. Gambar segi 6 beraturan dengan membagi keliling menjadi bagian yang sama panjang dengan jari-jarinya. Gunakan jangka seperti di bawah. Nah, berikutnya kalau kita menggambar segi 6 beraturan dengan jangka dengan membagi keliling menjadi bagian yang sama panjang dengan jari-jarinya ya. Kemudian di ujung ruas kita tutup hingga membentuk segi 6 beraturan. Berikutnya adik-adik kita ke nomor 3. Jelaskan mengapa kita dapat menggambar gambar nomor 1 ya dengan menggunakan jangka. Jawabannya, karena panjang sisi pada segi 6 beraturan sama dengan panjang jari-jari lingkaran. Sekarang kita lanjutkan di nomor 4. Tulislah sifat-sifat segi 6 beraturan di buku catatanmu. Nah, adik-adik, berikut adalah sifat-sifat dari segi 6 beraturan. Antara lain, dia memiliki 6 sisi yang sama panjang. Dia memiliki 6 sudut yang sama besar, yaitu 120 derajat ya. Total sudutnya yaitu 720 derajat. Dan memiliki 6 sumbu simetri. Sifat-sifat yang lain, segi 6 beraturan juga dapat dibagi menjadi 6 segitiga sama sisi. Dia juga memiliki panjang diagonal 2 kali lipat panjang sisi. Nah, berikut ya sifat-sifat dari segi 6 beraturan. Nah, demikian yang bisa kakak sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa, sampai ketemu di video berikutnya. Di video berikutnya, kakak akan membahas tentang nomor 2 yaitu diameter dan keliling halaman 61 ya. Untuk video lengkapnya, adik-adik bisa lihat di playlist video ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.